khairan atas penyampaian materinya. Dan insya Allah sekarang masuk sesi tanya jawab Ustaz. Yang pertama ini ada saudara Faizal untuk bertanya langsung. Silakan. Untuk yang raise hand. Kepada Faizal, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa kabar Ustaz? Bi khair, alhamdulillah. Ustaz, Ana mau meminta tips untuk Ana yang bekerja, untuk bagaimana cara menghafal Al-Quran di sela-sela waktu kesibukan dalam bekerja Ustaz. Masya Supaya Allah. bisa fokus Ustaz. Karena Ana sempat kepikiran umur Ana udah 20-an tapi hafalan belum 1 juz gitu Ustaz. Masya Allah. Terkadang hati tersentuh Ustaz. Nah. Dan saat ini Ustaz, Ana masih belum bisa terhindarkan dari yang larangan-larangan Allah yang haramkan, terutama dari musik ini Ustaz. Kadang di sekeliling Ana masih banyak yang menyetel musik Ustaz. Jadi Ana untuk tegur itu jadi gimana ya? Jadi malu nanti. gitu Ustaz. Nah. Mohon sarannya Ustaz. Mungkin itu pertanyaannya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ya. Jadi kalau bicara menghafal Quran di masa sekarang ini, gampang-gampang susah sebenarnya. Gampangnya di mana? Gampangnya itu, mudahnya itu, karena sejak dahulu orang menghafal Quran itu tidak dengan membaca dahulu. Khususnya anak-anak. Mereka menghafal sebelum mereka bisa baca. Dengan cara mendengar. Mudahnya sekarang, fasilitas untuk mendengarkan itu Masya Allah. Ada bersama kita. Dan dapat berpindah kemana kita jalan. Dulu, Ana masih ingat pada waktu kita di Madinah, kita menghafalnya itu masih pakai tape kecil ya. Apa namanya? Walkman ya. Pakai itu. Yang ya baterainya sering habis. Mau tidak mau kita harus, kalau beli mahal baterai, kita mahasiswa akhirnya ada baterai cas ya. Yang dicas baterai itu. Dengan cara seperti itu. Kadangkala nanti pitanya karena sering disetel, ya udah molor pitanya. Sekarang Masya Allah. Dan kaset itu mungkin hanya bisa 1 juz. Nah, sekarang ada di handphone kita 30 juz. Mau dengan bacaan siapa? Mau dengan bacaan yang cepat, yang lambat, dan bisa diulang-ulang. Satu ayat itu bisa diulang, ada pilihan 3 kali, 4 kali, 5 kali. Terus susahnya apa? Niatnya yang susah. Godaannya berat. Sarananya mudah, tapi godaannya tadi disebutkan banyak kemaksiatan di sekitar kita ya. Sehingga membuat kita kadangkala ya tergoda. Akhirnya niat kita untuk menghafalkan jadi melemah. Atau hafalan yang sudah ada pun bisa hilang. Disebabkan dosa-dosa tersebut. Imam Syafi'i pernah mengeluh kepada gurunya Waki'. Dia mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi anna al-ilma nur. Wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Aku mengadu kepada Waki', hafalanku yang berat, susah menghafal. Maka dia memberi pencerahan kepada aku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Dia jelaskan bahwa ilmu ini adalah cahaya. Dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Maka selain tadi saran yang udah mudah, kita juga usahakan punya target. Ya, targetnya jangan muluk-muluk sesuai dengan kesibukan antum.
Ada orang yang tahu anak kayaknya bisa menghafal itu ketika berangkat kerja. Ya udah, berangkat kerja dengarkan. Surat apa? Anak mau hafal sekarang ini surat Al-Infitar. Ya udah setel surat Al-Infitar. Idza sama'un fatarat. Ketika sudah mulai menghafal, setorkan. Kenapa perlu disetorkan? Agar ada yang mengecek kebenaran hafalan kita. Seringkali, ya, Anda menghafal ketika mahasiswa. Anda menghafal, Anda anggap hafalan Anda udah benar. Tapi ketika disetorkan, ternyata ada yang salah. Maka di sini pentingnya antum cari kawan di kantor atau di mana, atau sekarang bisa online, setoran online sama siapalah. Pokoknya antum perlu menyetorkan hafalan antum. Berkaitan dengan kemaksiatan yang terjadi di sekitar kita. Ya, banyak kemaksiatan dari model mungkin tadi suara-suara yang tidak mendukung, lagu-lagu, musik-musik yang kadangkala ya membuat orang terlena di dalamnya, wanita-wanita dengan pakaian yang menyingkap auratnya, ini juga termasuk yang dapat membuat hafalan kita berkurang. Ya, kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kita berdoa. Adapun kalau kita mau menegur kawan-kawan kita sampaikan memang mungkin engkau ya mendengar ada yang berpendapat musik itu boleh selama tidak melalaikan. Ada pendapat yang seperti itu memang ada, tapi nggak perlu orang lain diperdengarkan suara tersebut. Ini kalau kita bicara toleransi. Yang kalau bicara engkau berpendapat boleh, ya dengerin sendiri, jangan orang lain harus dengar gitu. Kan fair jemaah. Ana melihat di beberapa tempat orang-orang barat itu semua orang sudah pakai anu masing-masing sudah. Pakai apa? Headset sendiri-sendiri sudah. Bukan suara besar yang semua harus dengar. Kau dengarkan sendiri sudah. Kita punya headset masing-masing seperti itu. Ini sebagai bentuk tadi ya agar kita tidak terganggu dengan suara-suara tersebut, karena kita tahu jumhur ulama berpendapat tidak diperbolehkannya musik. Dan alasan pendapat itu pendapat yang sangat kuat sekali. Hadza wallahu a'lam.